Murwakani atur sumangga langkung rumiyin kula dherekaken mujiaken puji miwah syukur katur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Pangeran ingkang Maha Agung katitik wonten ing titi laksana dalu menika panjenengan dalasan kula tasih saged pinanggih kempal nyawiji wonten ing papan punika inggih punika acara ngemot-emot kapundhut sedanipun almarhumah Budi Wasriati miturut petang brayat bilih wonten ing titi laksana punika dumugi 1000 dinten kapundhut sedanipun. Ibu bapak ingkang satur kehormatan nyuwun pangapunten kula dene kumawantun ngadeg wonten ngajeng-ngandika sami mboten ateges ngicali pakurmatan nggih awit kepareng muni dawuh saking kadang kula sepuh Pak Di Winata sineng kuyung brayat agengipun kula kinen matur menggah wigato sing dadi babaring sedya wonten ing titi laksana dalu menika. Ingkang sepisan nggih senajan sampun sates randhat kepara kasep brayat saking Pak Di Winata wonten ing wekdal punika ngaturaken pambagyaharja sugeng rawuh sinartan ngaturaken ageng matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ini panjenengan sedaya sampun kersa minangkani punapa ingkang dados panuwunan wonten ing wekdal punika. Kuciwanipun penggalih bilih keluarga ageng saking Pak D Markus Winata bilih wonten ing titi laksana punika boten saged saos papan palenggahan ingkang murwat kalian andhap inggiling kalenggahan panjenengan kepara namung pun papaken wonten ing latar boten ateges ngicali pakurmatan ing dene kapurba dening kawontenan. Nggih salajengipun bilih kados ingkang kula aturaken wonten ing titi laksana dalu punika bilih Pak D Winata sengkuyung keluarga agengipun ngemot-emot awit kapundhut sedanipun menika Budi Wasriati miturut petang brayat bilih wonten ing dalu punika dumugi 1000 dinten kapundhut sedanipun. Mila samangke semoga katur wonten ngarsanipun Pak Pendeta Daniel Bimantara monggo anggenipun medhar sabda murih sedaya kala ndadosaken kegiatan tumrapipun brayat tinilar wonten ing papan punika. Satemah saged samangke nglajengaken punapa ingkang dados gegayuhan saking Ibu Wasriati ingkang dereng saged kasembadan wonten ing wekdal punika. Nggih salajengipun ugi nyuwun panyengkuyungan dumateng sanak sederek tangga tepalih ingkang boten nunggil ing kapitadosan awit rikala sugengipun Budi Wasriati kapundhut seda dumugi sedanipun nganut agami Nasrani. Saestu samalih dumateng sanak sederek tangga tepalih ingkang boten nunggil ing kapitadosan sakmangke nyuwun panyengkuyungipun miturut kapitadosan panjenengan piyambak. Bapak Ibu ingkang satur kehormatan menggah salajengipun mbok bilih sakmangke saking keluarga ageng Pak D Winata wonten ing wekdal punika saged ngaturaken sawetawis pratandha syukur awujud dhaharan sa unjukan sumangga sakmangke kersa ngrehapi kanthi ngicalaken ewat mewah perkawit ngaten. Puntine brayat badhe ndherekaken saking papan palenggan sanes ngaten. Bapak Ibu ingkang satur kehormatan, mbok bilih namung mekaten ingkang saged kula aturaken pinangka kalang atur saking brayat Pak D Winata wonten ing titi laksana punika. Pinanggih samukawis ingkang kirang paso kirang leres kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Matur nuwun wedal katur kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ingkang angka 3 inggih menika pangibadah syukur brayat ingkang samangke badhe dipun pimpin dening panjenenganipun Bapak Pendeta Daniel Bimantara Sarjana Sains Teologi. Bila saking menika wedal sawetahipun katur. Sumangga. Nyanyikanlah nyanyi yang baru.
akhir kami percayakan sepenuhnya dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat ini 1000 hari Swargi Bu Asriati bisa kita lihat bersama fotonya, yang saya kira ketika kita melihat wajahnya langsung terbayang berbagai pengalaman ketika kita bersama dengan Swargi semasa hidup. Berdasarkan firman Tuhan malam hari ini, Bapak Saudara, setidaknya saya secara pribadi dan Bapak Saudara tentu bisa beda, atau saya kira semua pasti sama, bahwa yang kita jumpai dan rasakan dari mendiang Ibu Asriati tidak lain tidak bukan ya Pilosenia itu tadi. Pribadi yang menyahabati, penuh dengan keramah tamahan. Kalau kita melihat wajahnya, senyumnya ini kan khas sekali. Kelemah lembutannya, perhatiannya, riang gembiranya. Saya ingat betul kalau ketemu, aduh Pak Pendeta, begitu lembut suaranya, begitu khas pembawaannya, bikin orang kalau dekat itu rasanya ayem ngoten lho. Mboten malah sumelang. Wong niwan malah sumelang nek cedak pendeta. Aduh dosaku aku ya ditekani Pak Pendeta gitu ya. Tapi ketika dekat dengan mendiang Bu Asriati itu bawaannya ayem, bawaannya tenang. Dekat itu perasaannya napa nggih? Celes gitu. Maka Bapak Saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menyahabati, ramah, itu pula yang sesungguhnya dilakukan oleh mendiang Ibu Asriati semasa hidup. Tadi nggih, Pilosenia. Senia itu senosnya orang asing. Setidaknya saya kan awalnya juga adalah orang asing bagi mendiang Bu Asriati. Tapi meski begitu beliau Swargi tetap tidak kemudian mengurangi ramah tamahnya, wah wong anyar jojo nyakrek gitu. Tidak curiga, tidak kemudian was-was, tapi tetap dengan keramah tamahannya menyambut setidaknya saya sebagai orang asing awal-awal dalam kehidupannya. Pilosenia, keramah tamahan, itulah setidaknya yang saya rasakan dari mendiang Ibu Asriati. Apalagi yang dirasakan oleh Pak Winoto bersama dengan anak-anak dan segenap cucu. Wajah yang kalau kita melihat terkenang begitu banyak pengalaman yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Begitu hangat, begitu dekat, menyahabati. Itulah mendiang Ibu Asriati. Maka saat ini Bapak Saudara, ketika Bu Asriati bahkan sampai akhir tetap dalam keadaan yang begitu ramah kepada semua orang, maka sesungguhnya apa yang dilakukannya bukan sekadar coba-coba, tapi sudah jadi karakter yang menjiwai kehidupannya semasa hidup. Maka mari kita percaya dan mengimani bahwa kedamaian sempurna dan abadi itulah yang menjadi bagiannya sekarang. Amin. Di sisi lain, kita juga harus bersyukur bahwa ibadah malam hari ini menjadi tanda bahwa teladan baik itu menjiwai keluarga sampai dengan saat ini. Bahwa teladan itu terus dilakukan sebagai tanda cinta kepada mendiang Ibu Asriati. Mungkin secara fisik memang mendiang Bu Asriati tidak lagi berada di tengah kita, secara fisik tidak lagi berada di tengah keluarga. Tetapi Bapak Saudara, cintanya, teladannya masih hidup sampai sekarang secara khusus di dalam hati keluarga. Puji Tuhan, keluarga Pak Winoto bersama dengan anak-anak dan para cucu dimampukan terus menjalani kehidupan sampai saat ini. Semoga nanti di akhir kita bisa mendengar bersama Pak Winoto barangkali atau keluarga hendak menyampaikan sesuatu hal yang begitu terkenang dari mendiang Bu Asriati untuk semakin meneguhkan kita semua yang boleh hadir ketika masih diberi oleh Tuhan waktu untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ibu Bapak dan saudara sekalian, karena itu malam hari ini kita semua diingatkan dan juga dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus, tapi juga meneladani mendiang Ibu Asriati. Untuk kita menjalani kehidupan ini dengan keramah tamahan, Pilosenia, menyahabati, menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang hangat kepada siapapun yang kita jumpai. Kasih persahabatan, filia, itu penting.
Nah, memang yang jadi masalah sejak abad 20, pikiran kita itu sudah terpengaruh dengan pemahaman bahwa seolah-olah ada kasih yang lebih penting. Kalau dalam dunia perjanjian baru, kasih itu kan dibedakan ada 4. Ada agape, ada filia, ada storge, ada juga eros. Agape itu adalah kasih ilahi, filia itu kasih persahabatan, storge itu kasih orang tua dan anak, keluarga, sementara eros itu kasih pasangan, lawan jenis. Nah, sejak abad 20 memang ada teolog, pemikir begitu, punya gagasan bahwa dari 4 ini ada satu yang paling penting, yaitu kasih agape. Nah, ternyata pemahaman itu kebawa sampai kita hari ini. Padahal pada dunia perjanjian baru, 4 kasih ini tuh saling melengkapi dan menyempurnakan. Paket komplit nih, kabeh penting. Ibarat makanan zaman dulu tuh 4 sehat, 5 sempurna. Ya ini, kalau sekarang apa? MBG. Bergizi betul. 4 sehat, 5 sempurna. 4 ini harus ada semua, saling melengkapi. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kasih ilahi antara Tuhan dengan ciptaan dengan kita ya penting. Kasih dengan sesama manusia, persahabatan ya penting, dengan keluarga ya penting, dengan pasangan ya penting. Nah, kalau hanya salah satu yang penting kan repot, yang lain berarti nggak perlu. Wah, cinta kasih saya sudah habis untuk Tuhan, mohon maaf saya nggak bisa mengasihi Anda. Lebih tepat kita bermusuhan gitu. Nah, kan repot kalau begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, menjadi orang yang ramah menyahabati itu penting. Contohlah kita kalau lewat ketemu orang, kalau kita senyum, apa balasan orang ke kita? Secara umum ya senyum, arah bariku kayak mau sopo ya ora kenal kok ngeruyaku atau mesem kepada saya gitu. Tapi secara umum orang pasti akan balas dengan senyum. Tapi coba lewat sambil mendelik dan bersemut. Pripun Mbah kinten-kinten Mbah? Oh, diam dah. Dia naik berdiam ya, naik sampai dikejar, wah, malah bahaya. Menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang menyahabati, itulah panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mendiang Bu Astriati sampai akhir kita pun tahu bahwa begitu ramahnya, begitu perhatiannya Suwargi kepada kita semua, khususnya keluarga. Saya ingat Pak Winoto cerita kalau pas tengalas ngoten niku mengke nyusul jangan sih atau nggih Pak. Tentu itu menjadi pengalaman yang begitu terkenang, cinta kasihnya yang begitu terasa. Maka Bapak dan Saudara, kalau mengingat PA di tempat Bapak Sri Nugroho beberapa waktu yang lalu, bahwa tidak ada sesuatu dari kita itu tiba-tiba jatuh dari langit biru. Kalau seseorang katakanlah mendiang Bu Astriati sampai akhir, tetap dirinya adalah seseorang yang ramah, maka itu adalah karakter. Dan karakter itu bukan sesuatu yang tiba-tiba bedunduk jatuh dari langit biru, tiba-tiba jadi orang yang ramah. Atau beli di pasar Paing atau pasar Banyukuning, Bu, tumbas keramah tamahan. Nah, ya nggak ada. Maka Bapak Ibu Saudara, keramah tamahan sebagai karakter itu adalah hasil dari apa? Pikiran yang kemudian melahirkan perbuatan yang kemudian dibiasakan, dikulinake, dan dari pakulinan itu lahirlah karakter, lahirlah nasib. Jadi nasib kita yang menentukan adalah ya kita sendiri. Niki kawiwitan saking riki, saking pundi Pak pelipis Pak, bukan dari pikiran. Ketika kita selalu mengusahakan punya pikiran yang ramah, lahir perbuatan yang ramah, keramah tamahan terus dibiasakan, ya jadilah karakternya adalah orang yang ramah. Kalau mendiang Bu Astriati bisa, Bapak Saudara sekalian, maka sesungguhnya kita pun juga pasti bisa. Amin. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menyempurnakan rasa syukur Pak Winoto bersama dengan anak-anak maupun para cucu, melengkapi pengharapan keluarga, dan utamanya meneguhkan semangat keluarga untuk menjalani hari-hari ke depan, melanjutkan teladan baik keramah tamahan yang ditunjukkan oleh mendiang Bu Astriati,
dan lebih-lebih menjadi tanda cinta dan menjadi tanda bahwa mendiang Bu Asriati tetap hidup dalam hati Pak Winoto, Bu Risma, Pak Yuwana, Pak Gerso maupun juga para cucu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gembala baik bersuling nan merdu. Kepada kami semua, secara khusus Engkau nyatakan kepada saudara kami Bapak Markus Winoto bersama dengan keluarga boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan sampai dengan saat ini. Kurang lebih 1000 hari telah berjalan. Saudara kami, istri, simbah, ibu, yaitu mendiang Ibu Asriati, yang kami percaya saat ini merasakan kedamaian abadi, merasakan damai sejahtera yang sempurna yang merupakan janji Tuhan. Itulah yang menjadi bagiannya sampai dengan saat ini dan selama-lamanya. Keluarga yang terus Tuhan topang merupakan wujud penghiburan dan juga anugerah bagi kami semua, saudara-saudara dari Bapak Markus Winoto. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kehidupan keluarga terus Tuhan tuntun sampai dengan saat ini, boleh merasakan pemeliharaan dan kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini. Lebih-lebih firman-Mu yang telah bersama kami dengar, bahwa sesungguhnya mendiang Ibu Asriati melakukan apa yang Tuhan lakukan lebih dulu, menjadi pribadi yang penuh dengan keramah tamahan, menyambut semua orang, bahkan orang asing dengan cinta kasih yang tulus, sebagaimana yang Tuhan teladankan, menjadi pribadi yang mau menyahabati, percaya, menghargai, erat kepada setiap orang yang dijumpainya. Maka ya Tuhan, kasih setiamu yang sempurna, itulah yang saat ini dirasakan oleh mendiang Ibu Asriati. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu malam hari ini boleh meneguhkan, juga memberikan pengharapan kepada Bapak Markus Winoto bersama dengan segenap keluarga untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Melanjutkan setiap teladan baik yang telah ditunjukkan oleh mendiang Bu Asriati sebagai tanda syukur kepada Tuhan, juga sebagai tanda cinta kepada mendiang Ibu Asriati, dan lebih dari itu menjadi tanda bahwa mendiang Ibu Asriati senantiasa ada di dalam hati Bapak Markus Winoto bersama dengan segenap anak-anak maupun juga para cucu. Kiranya kasih setiamu terus menolong keluarga untuk dapat melanjutkan setiap teladan baik tersebut, sehingga menjadikan kehidupan keluarga besar Bapak Markus Winoto senantiasa penuh dengan kerukunan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Malam hari ini kami percayakan Bapak Markus Winoto bersama dengan keluarga dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Engkau yang terus memberkati sampai hari ini, maka di waktu-waktu yang akan datang sampai dengan selama-lamanya, Engkau pula yang akan terus setia memberkati Pak Winoto bersama dengan segenap keluarga. Engkau yang mencukupkan, Engkau yang melimpahkan kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupannya. Engkau yang terus memberikan damai sejahtera dan perlindungan, sehingga keluarga jauh dari segala yang jahat, merasakan kasih kebaikan Tuhan dan juga keselamatan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Sebagai orang tua, juga sebagai simbah, berkatilah Bapak Markus Winoto agar penuh dengan hikmat juga kebijaksanaan dari Tuhan dapat tutup tuntas, membersamai, mendidik, menjadi sarana cinta Tuhan
dirasakan oleh segenap anak-anak juga para cucu, sehingga kehidupannya bersama dengan keluarga senantiasa penuh dengan keharmonisan. Apa yang menjadi harapannya, kami percaya Tuhan topang. Apa yang menjadi kekhawatirannya, kami percaya Tuhan turut memikulnya. Dan semua yang baik penuh dengan damai sejahtera, itulah yang akan Tuhan nyatakan kepada saudara kami Bapak Markus Winoto seturut dengan kehendak-Mu. Malam hari ini kami juga mempercayakan kepadamu segenap anak-anak, Ibu Risma, Bapak Yuwana, Bapak Gersom Cahyati, dalam kehidupan mereka, dalam karya mereka, pelayanan mereka, tanggung jawab mereka. Engkau yang akan terus memampukan, menopang dan menyertai juga melindungi. Engkau yang memberikan sehat dan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Lebih-lebih dalam mendampingi, membersamai orang tua terkasih, Engkau yang memberikan mereka kebijaksanaan dan hikmat, sehingga dapat menyatakan cinta kasih yang tulus kepada orang tua Bapak Markus Winoto. Engkau tentu mengetahui apa yang menjadi pengharapan impian mereka. Kiranya Engkau sendiri yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu, menjadi sumber sukacita dalam kehidupan mereka. Saat ini kami juga mempercayakan kepadamu segenap cucu, Daniel, Jonathan, Megumi, Narendra, Hana Rusma Cahyani, Aksela, Alberta. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, Engkau pula yang memberikan mereka kesehatan, Engkau menopang menuntun mereka, memberikan mereka hikmat, juga memberikan kecerdasan, sehingga apapun yang mereka kerjakan kiranya boleh berhasil oleh karena Tuhan sendiri yang terus menyertai dan memampukan. Secara khusus saudara kami Mas Jonathan dalam mencari sekolah, kiranya Tuhan yang memberikan yang terbaik, sehingga melalui itu semua dapat menjadi bekal untuk meraih apa yang menjadi cita-citanya. Demikian pula Narendra yang akan masuk SMP, Tuhan pula yang memberikan yang terbaik, sehingga melalui itu jenjang pendidikannya boleh semakin berkembang, hingga kelak boleh menggapai apa yang menjadi cita-cita juga impiannya. Demikian pula semua cucu yang lain, dalam setiap pengharapan mereka, Tuhan yang menjawab, memberikan yang terbaik, menjadi sukacita bagi mereka, dan pada akhirnya semua itu menjadi kebanggaan keluarga dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Bapak, apa yang menjadi rencana keluarga Bapak Markus Winoto ke depan, Engkau boleh ambil bagian di dalamnya, sehingga satu persatu berjalan baik dan lancar, menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa mengalir dalam kehidupannya. Kediaman ini Tuhan berkati, Tuhan lindungi, sehingga bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi tempat di mana damai sejahtera Tuhan senantiasa bersemayam, menjadikan setiap orang yang ada di dalamnya boleh merasakan pengharapan dan sukacita. Ya Tuhan, malam hari ini kami pun bersyukur atas dukungan dari banyak orang yang Tuhan pakai untuk mendukung Bapak Markus Winoto bersama dengan keluarga. Karena itu kiranya kasih-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu boleh melimpah dalam kehidupan setiap orang yang boleh mendukung keluarga Bapak Markus Winoto pada malam hari ini. Ya Tuhan, bila mana nanti kami akan mengakhiri perjumpaan kami dan kembali ke tempat kami satu persatu, kiranya Engkau menuntun kami sehingga dapat tiba dalam keadaan selamat. Adapun segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan melalui keluarga, kami percaya telah Tuhan sucikan sehingga berguna untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, ampunilah apabila dalam kami bersekutu terselip dosa dan kesalahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat dan kehidupan, kami berdoa, kami bersyukur dan mempercayakan sepenuhnya Bapak Markus Winoto bersama dengan segenap anak-anak maupun juga para cucu. Amin.
nggih, ning napa kula saged. Tapi iya, tetap bergabung dan sanggup untuk berusaha memberikan yang terbaik. Bu, ndereng ketoprak nggih, Bu? Nggih, ning napa kula saged. Nika Pak Dirwa nika dah kalau semanten. Nggih dados mitang nggih Pak Pinata nggih. Iya toh dah. Menapa kemawon? Pun ajak senam, ajak kegiatan menapa. Ada kenangan di rumahku, dondongnya Pak masih meremboko, buahnya lebat sekali, sehingga setiap pagi saya ke depan rumah melihat kedondong yang berbuah dan bisa sampai mana-mana. Jakarta, Bandung banyak yang ikut menanam, yang tidak sampai 1 tahun berbuah itu kenangan dari beliau. Kalau nggak salah dulu ketika lomba lingkungan sehat apa ya, mewakili Bejiarjo ke kecamatan, itu cerita-cerita tentang beliau, monggo kita teladani. Orang yang gampang ke itu, beliau orang gampang ke, ming perkara kaya ngono jedet-jedet enggak. Beliau sangat dengan pertimbangan dan selalu andap asor, napa kula saged reti. Tetapi bukti menapa nggih, semangat dan karyanya mungkin menjadi kebanggaan keluarga dan Pak Winoto yang menawi GKJ Bejiarjo menika nimbali Pandito Putri perempuan itu yang pertama di kelas Gunung Kidul ya. GKJ Wiladeg itu majelis wanita atau perempuannya pertama adalah Bu Hasri Asih. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu sejarah itu. Luar biasa keteladanan. Mungkin itu, semoga semangat, teladan-teladan baik yang seperti ditekankan oleh Pak Pendeta tadi menjadi sesuatu yang selalu di hati kita. Saya pun akan selalu mengingat setiap pemikiran, setiap ucapan, setiap tindakan, ujilah apakah nanti itu menjadi berkat atau sebaliknya. Dan ini saya belajar sampai sekarang juga tidak mudah. Nek wis barang dianggap gampang, yo aja digampangke gampangipun. Jadi sangat hati-hati. Kemudian tidak jumawa tadi, selalu nopo kula saged. Ketika beliau menjadi bendahara 2, ketika beliau menjadi bidang ibadah, awal tahun sudah clear. Ya, kalender gerejawi menjadi acuan kegiatan-kegiatan ini sehingga nanti tindak lanjut di dulu ada komisi HBK nih, Hari Besar Kristen. Beliau sudah selalu ready dan mengingatkan. Itu kenangan-kenangan dengan beliau. Benar adanya pesan yang disampaikan Pak Pendeta, yang mungkin Pak Pendeta tidak cukup lama bersama beliau dalam pelayanan, tetapi sudah menangkap memang iya begitu kondisi. Sing kula eling-eling oleh kula pepitan wedangan enten mriki pun anggenipun nyugata lan langkung mamu menawi Senin napa Pak? Mbah, Senin Pahing nggih. Senin Pahing sampun kenangan-kenangan jangan lompok bubur pitulutipun ya wonten mriki. Nggih. Itu yang saya ingat. Sebenarnya banyak kenangan-kenangan sama beliau, tapi kalau saya ceritakan mungkin sampai pagi hari. Direpingah Pak Markus Yunanto, Gusti tansah nganti berkahi, dan tentu badhe tansah nganti mirantosi putra wayah saged nglajengaken bab-bab saenan-kesaenan ingkang sampun dipun menapa tindakaken dening swargi lan tetap pinaringan kasantosan ing saketing wektu. Gusti berkahi Bapak Markus Yunanto sak keluarga lan kita sedaya. Amin, matur suwun. Papunten nggih kula nyegah. Anggenipun sami ngunjuk
Mbak Sri itu sudah melebihi orang tua bagi saya, karena apapun yang saya tuh punya, apapun itu selalu yang saya ceritakan tuh sama Mbak Sri sampai apa ya, sampai detik ini tuh kadang-kadang itu dengan spontan itu saya pengen telepon sama Mbak Sri. Saya pengen telepon karena Mbak saya pengen tanya ini, Mbak saya pengen tanya itu. Bahkan hal terkecil sekalipun saya tuh pengen bercerita sama kakak saya. Jadi bagi saya Mbak Sri adalah orang tua saya, dan mungkin juga memiliki kesan, Bapak Ibu yang ada di sini punya kesan sendiri-sendiri tentang kakak saya. Tapi bagi saya dan juga adik saya, kakak saya yang di sebelah sana, ada Dek Susi dan Mbak Rini, itu memiliki kesan yang sangat luar biasa sekali, karena nek coro piyai Jawa niku sik cok dinggo incak-incakan, dinggo tetarenan, napa-napa niku leh kula nggih tetarenan niku nggih Mbak Sri. Dan rasa kehilangan yang luar biasa saya, dan rasa kehilangan itu pun terhibur dengan kehadiran anak saya Risma yang menggantikan posisi Mbak Sri di dekat saya. Jadi sekarang kalau ketika saya mau telepon Mbak Sri itu, kemudian saya melihat wajah anak saya, anak wedok saya ini, jadi kami bercurhat. Jadi saya sama Risma itu sering bercurhat karena saya berusaha seakan-akan saya berusaha menghadirkan sosoknya Mbak Sri yang berada di diri anak saya Risma. Dan saya percaya saat ini Mbak Sri melihat dengan sukacita di surga bersama Bapa. Dan kami semua yang ditinggalkan, namanya ditinggalkan tuh pasti sedih. Gak ada yang ditinggal gak sedih, itu gak ada, pasti sedih. Cuman karena kita itu semua ada di dalam Tuhan, itu punya kekuatan tersendiri. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya pribadi, kepada keluarga besar saya, untuk melewati hari-hari tanpa orang-orang yang kami cintai. Demikianlah kesan saya dengan kakak saya tercinta Mbak Sri. Damai bersama Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkau melindungi kami sehingga kami sampai di rumah bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita. Dalam rangkaian kegiatan dan ibadah ini terselip salah dan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.